Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Cerita dimulai, ketika ada seorang anak SMA bernama Takahata Shun yang merasa hidupnya membosankan. Saat sedang mengikuti pelajaran, ia terlihat mengantuk di kelas. Gurunya langsung menegur dan menyindirnya untuk lanjut tidur saja. Ketika gurunya menulis, tiba-tiba kepalanya meledak dan darahnya menjadi butiran kelereng berwarna merah. Dan di atas lehernya, sudah ada sebuah boneka Daruma yang langsung melompat ke meja. 3 siswa mencoba kabur, tapi pintu tidak bisa dibuka, dan ketika Daruma itu menoleh, kepala mereka langsung meledak. Lalu, ada seorang siswa yang jeli melihat ada tombol di belakang Daruma itu, yang jika ditekan game langsung berakhir. Setelah itu ada siswa lain yang nekat, tapi Daruma itu keburu menoleh dan melihatnya bergerak, kepalanya pun meledak. Selain tombol, ada hitungan waktu mundur yang tersisa 1 menit 16 detik. Jika waktunya habis, dan tidak ada yang menekan tombol, kemungkinan semuanya akan mati. Para siswa lain yang panik pun, menjadi nekat dan mulai tewas satu persatu, karena Daruma bisa menoleh dengan cepat. Hingga akhirnya, hanya tinggal tersisa Shun dan siswa berkacamata bernama Satake. Satake mempunyai ide untuk melontarkan Shun, agar bisa menekan tombol Daruma. Saat Daruma berbalik, Shun langsung berlari menaiki pundak Satake, dan dilontarkan ke depan. Shun pun langsung melesat, dan berhasil menekan tombol di punggung Daruma saat waktu tersisa 1 detik. Setelah tombol ditekan, Daruma pun langsung menyatakan game berakhir. Tapi, ketika Satake memberikan jempolnya kepada Shun, tiba-tiba kepalanya meledak. Lalu Daruma menjelaskan, yang hidup adalah orang yang berhasil menekan tombol yaitu Shun. Tiba-tiba, seorang siswi dari kelas lain bernama Ichika, membuka pintu kelas Shun. Ia ternyata orang yang juga menekan tombol di kelasnya, dan yang lainnya tewas. Tiba-tiba Daruma menghampiri mereka, dan bilang mereka adalah tikus serta kucing akan datang. Shun dan Ichika pun mencoba membuka semua pintu untuk keluar dari sekolah, tapi tidak ada yang bisa dibuka. Satu-satunya pintu yang bisa dibuka adalah ruang olahraga, dan di sana terlihat banyak siswa yang memakai kostum tikus. Saat mereka hendak keluar lagi, pintu ruang olahraga sudah tertutup dan tidak bisa dibuka. Tiba-tiba lantai bergeser dan terbuka lebar, para siswa pun langsung ketakutan sambil menjauh. Lalu dari dalamnya, keluar sebuah patung kucing raksasa simbol keberuntungan. Tiba-tiba kepala leher kucing itu memanjang dan melahap siswa yang memakai kostum tikus. Kemudian patung kucing itu bergerak maju, lalu berhenti dan berubah arah di depan Shun dan Ichika. Ketika Ichika terjatuh, ia melihat sebuah lonceng yang menggelinding ke arahnya. Ternyata, lonceng itu harus dimasukkan ke dalam ring yang ada di leher patung kucing. Seorang siswa anak klub basket, langsung meminta Ichika untuk mengoper lonceng itu padanya. Setelah memegang lonceng, ia langsung melompat dan melemparkan lonceng itu ke arah ring di leher kucing. Lemparannya terlihat tepat, tetapi si kucing langsung menangkap lonceng itu sesaat sebelum masuk ke ring. Siswa itu pun terdiam pasrah, saat si kucing menghempaskannya hingga tewas menancap ke dinding dengan lonceng. Setelah itu, para siswa langsung melepas kostum tikus mereka agar tidak dimangsa. Sejenak, kucing itu pun menjadi tenang dan duduk terdiam. Tapi hal itu tak berlangsung lama, kucing itu kembali memburu semua siswa. Ketika Ichika hampir ditelan oleh kucing itu, terdengar suara Shun yang membuat kucing itu teralihkan. Shun terlihat sudah memakai kostum tikus, dan mencoba menjadi umpan. Sementara kucing mengejarnya, Shun meminta para siswa lain untuk memasukkan lonceng ke dalam ring kucing. Tiba-tiba kucing itu berbicara kepada Shun, untuk mengelus punggungnya agar ia bisa tidur. Shun langsung memanjat punggung si kucing, lalu mulai mengelusnya. Tapi, si kucing masih belum puas, dan memintanya mengelus lebih kuat. Melihat itu, Ichika pun ikut memanjat untuk membantu mengelus punggung kucing. Akhirnya semua siswa yang tersisa ikut mengelus, hingga akhirnya kucing itu pun tidur. Tapi masalah lain muncul, mereka takut hanya orang yang memasukkan lonceng yang akan hidup. Mereka pun mulai berebut lonceng dan membuat kegaduhan. Hal itu membuat si kucing bangun kembali, dan langsung mencakar 2 siswa hingga terpotong-potong. Shun mempunyai ide, ia mengajak Ichika berlari membawa lonceng ke ruang peralatan. Tak lama, mereka pun keluar dengan masing-masing membawa 1 buntelan yang terbungkus kostum tikus. Tapi saat Shun berlari, kostum tikus pembungkusnya terbuka, dan si kucing tersenyum melihat bola basket di dalamnya. Ketika Ichika melemparkan bungkusan bolanya,
Si kucing langsung menepis karena ia mengira berisi loncengnya. Lalu giliran Shun melempar, yang ternyata berisi lonceng yang terbungkus kulit bola basket. Tapi sayangnya, lemparannya meleset dan lonceng itu tidak masuk ke ring. Tiba-tiba ada siswa lain yang selama ini bersembunyi, ia muncul dari balik punggung si kucing dan memasukkan loncengnya. Siswa itu bernama Amaya Taheru, siswa yang suka berkelahi di sekolah. Shun pun bingung saat diumumkan yang bertahan hidup hanya 3 orang saja, ia Ichika dan Amaya. Seketika, Shun dan Ichika menengok ke belakang dan melihat Amaya telah menghabisi 3 siswa lainnya. Setelah itu, patung kucing itu mengeluarkan asap putih dari mulutnya yang ternyata adalah obat bius dan menidurkan mereka. Ternyata kejadian itu berlangsung di semua sekolah SMA seluruh dunia, dan diduga serangan teroris. Selain itu ada sebuah kubus putih besar yang melayang di tengah kota, dan percaya kalau siswa yang masih hidup ada di dalam. Saat Shun terbangun, ia sudah berada di dalam sebuah bangunan yang tampak usang dan sudah ditinggalkan. Ternyata Shun tidak sendiri, ada siswi dari sekolah lain yang juga ia kenal bernama Takase. Lalu ada siswa jenius yang bernama Taira, yang sedang menganalisa dengan laptopnya. Dan yang terakhir adalah siswi yang ketakutan dan duduk di pojokan bernama Taoka. Tak lama, ada 4 boneka kayu terbang yang disebut Kokeshi memasuki ruangan. Pada game kali ini, mereka harus menebak nama Kokeshi di belakang mereka setelah lagu habis dengan mata tertutup. Yang pertama bermain adalah Taira, para Kokeshi pun mulai bernyanyi sambil memutarinya. Dan setelah lagu berhenti Taira langsung menebak Akemi, tapi ternyata salah, dan para Kokeshi menertawainya. Kemudian, mata Kokeshi Hanako berubah menjadi merah, dan menembakkan sinar seperti laser ke arah jidat Taira. Seketika, Taira dikendalikan oleh para Kokeshi untuk membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali hingga tewas. Setelah Taira, sekarang giliran Taoka yang dihampiri para Kokeshi untuk bermain game. Saking takutnya, Taoka tidak menjawab hingga waktunya habis, dan Hanako sudah bersiap untuk melasernya. Taoka sempat mencoba kabur, tapi dengan cepat Hanako langsung mencegat dan melasernya. Lalu, Kokeshi mulai mengendalikan tubuh Taoka dan meregangkan kedua kakinya hingga patah dan tewas. Berikutnya, giliran Takase yang diajak bermain oleh Kokeshi, dan ia sangat ketakutan. Tapi, Shun mengajukan diri untuk bermain duluan dan para Kokeshi pun menyetujuinya. Permainan pun dimulai, dan Kokeshi mulai bernyanyi memutari Shun. Hingga terdengar suara Hanako yang mengatakan waktu habis, Shun belum menjawab. Baru setelah Kokeshi Akemi, di sisi kanannya berbicara, Shun baru menjawab ke Nichi. Hanako pun membenarkan jawaban Shun, tapi Akemi protes, karena Hanako yang bilang waktu habis. Ternyata Shun sempat merekam suara Hanako saat bermain dengan Taoka, dan ia memutarnya sebelum waktu habis agar Akemi tertipu. Setelah itu, Kokeshi Akemi meledak hancur menjadi debu, dan ada sebuah kunci yang terjatuh. Tak lama, Kokeshi lainnya pun juga ikut menyusul meledak hancur menjadi debu. Saat Shun dan Takase keluar dari ruangan, ia melihat siswa lain yang sedang dikejar oleh Kokeshi bertangan hitam. Ketika mereka saling berpegangan, Kokeshi itu langsung pergi meninggalkan mereka. Tak lama, tampak Ichika yang berlari sendirian dikejar Kokeshi bertangan hitam hingga ia terjatuh. Shun pun langsung berlari dan melompat menggenggam tangan Ichika agar tidak diserang Kokeshi. Setelah itu mereka bertemu dengan 2 siswa teman sekolah Shun, yaitu Oku dan Kotaro. Tiba-tiba, ada sebuah wajah besar Kokeshi dengan 7 lubang kunci muncul menjebol dinding. Saat mereka kekurangan orang hanya berenam, tiba-tiba Amaya muncul sambil menjepit leher partnernya. Ia pun tidak ragu untuk mematahkan leher partnernya, agar jumlah mereka menjadi pas bertujuh. Kemudian, mereka memasukkan dan memutar ketujuh kunci itu secara bersamaan sebelum waktu habis. Setelah ketujuhnya dinyatakan berhasil, mereka disuruh berganti pakaian yang telah disiapkan. Tak lama, kepala raksasa Kokeshi itu bergerak mundur dan meninggalkan sebuah terowongan. Mereka semua memasuki terowongan itu dan keluar di sebuah ruangan yang membeku. Tiba-tiba ada getaran, dan muncul seekor beruang putih besar yang datang menaiki papan seluncur. Beruang itu menjelaskan, kalau di game ini jangan pernah ada yang berbohong. Lalu, beruang itu mulai mengajukan pertanyaan pertama yaitu tentang makanan favorit masing-masing. Secara bergantian mereka pun langsung menjawab makanan favorit masing-masing dengan cepat. Setelah semua menjawab, si beruang terlihat marah karena ada yang berbohong dan memberi waktu 2 menit mencari pembohongnya. Mereka pun mulai berdebat dan saling menuduh satu sama lain.
Akhirnya Oku dan Kotaro sepakat menunjuk Sanada yang suka daun seledri, karena dirasa aneh. Si beruang pun langsung mengeksekusi Sanada dengan sekali hantam dan rata. Lalu si beruang mengajukan pertanyaan kedua, apakah semuanya menyukai Shun? Dijawab dengan ya atau tidak. Secara mengejutkan, Amaya langsung dengan cepat menjawab ya. Lalu Ichika menjawab ya, karena mereka sudah berteman sejak kecil. Takase pun dengan malu-malu juga menjawab ya. Oku dan Kotaro menjawab tidak, sementara Shun sendiri juga bilang tidak karena ia membenci dirinya sendiri. Setelah itu, beruang kembali marah karena kembali ada yang berbohong, dan memberi 2 menit untuk mencari pembohongnya. Pertama Ichika menuduh Amaya yang berbohong karena menjawab ya. Tak lama, Kotaro menuduh Shun karena tidak wajar membenci dirinya sendiri. Lalu Shun menyadari ada yang aneh. Dari awal mereka seperti dipaksa menunjuk seseorang. Beruang pun membenarkan pernyataan Shun, di antara mereka ada penyusup untuk menghabisi mereka. Setelah itu, Oku dan Kotaro langsung menuduh Takase, karena hanya dialah yang beda sekolah. Beruang pun langsung menghantam Takase hingga darahnya menyembur dan rata. Setelah Takase menjadi korban, Shun akhirnya menyadari siapa pembohong sebenarnya, dan itu adalah si beruang sendiri. Noda darah Takase di kepalan tangan beruang membuat warna kulitnya menghitam. Setelah ketahuan, kulit si beruang berubah menjadi hitam keseluruhan dan game pun berakhir. Tak lama settingan tempat es pun berubah menjadi seperti bangunan kuil tua. Lalu muncul boneka Rusia Matryoshka, yang mengeluarkan boneka lainnya yang lebih kecil dan bilang ini adalah tempat terakhir. Game terakhir yang akan dimainkan adalah game tendang kaleng. Pertama-tama, orang yang jaga harus mengambil kaleng di atas kuil, dan meletakkannya di tengah lingkaran. Saat yang jaga sedang mengambil kalengnya, yang lain harus segera bersembunyi. Cara yang jaga menangkap, adalah dengan melihat wajah targetnya lalu menyebut namanya, menginjak kaleng, dan memasukkannya ke penjara. Setelah dijelaskan, mereka pun mengambil undian, dan Amaya lah yang mendapat sumpit penjaga. Saat game dimulai, Shun bersama Ichika, sedangkan Kotaro dengan Oku langsung berlari untuk bersembunyi. Melihat posisi boneka Matryoshka sejajar dengan kaleng, Amaya langsung menendang salah satunya untuk menjatuhkan kaleng. Ia langsung meletakkan kaleng itu di tengah dan segera berlari ke arah Oku dan Kotaro pergi. Tak berapa lama, ia langsung menyergap dan memasukkan Oku dan Kotaro ke penjara. Lalu Amaya menyebut nama mereka dan menginjak kaleng, sebagai tanda sah tertangkap. Sekarang, ia beralih pada Shun dan Ichika. Amaya mencoba mendobrak pintu, sementara Shun mengikat untuk kabur lewat jendela. Ketika tali sudah siap, Shun segera memanggil Ichika untuk turun. Tapi Ichika malah menyuruh Shun turun duluan, dan ia mencoba menghadang Amaya, tapi malah dibuat pingsan. Ketika Amaya menyusul ke atas, Shun sudah berhasil kabur turun ke bawah dengan tali. Akhirnya, Amaya hanya menunggu Shun muncul untuk membebaskan Ichika. Amaya lalu berteriak dan berjanji tidak akan menangkap Shun, karena ia sudah menangkap 3 orang. Tapi Ichika berteriak juga agar Shun jangan keluar, karena Amaya mau menipunya. Tak lama, Shun pun keluar dari persembunyian, tapi ia memakai baju tempur yang berat lengkap dengan helmnya. Dan dengan mudah Amaya melepas helm Shun, karena ia susah bergerak. Tapi ternyata, diam-diam Shun mengikatkan rantai ke pinggang Amaya saat melepas helmnya. Dengan rantai yang juga terikat pada baju tempurnya, Shun menjatuhkan diri ke bawah. Amaya pun langsung ikut terseret, dan ia mencoba bertahan pada dinding. Dengan perlahan, Amaya mulai menarik baju tempur itu keluar dari air dan Shun sudah tidak ada. Dalam keadaan basah, Shun pun susah payah memanjat dan muncul dari sisi tembok sebelahnya. Tak lama, Amaya pun juga berhasil menarik baju tempur yang berat itu dan melepaskan rantainya. Mereka berdua langsung berlari ke arah kaleng. Jika Shun yang menendang maka tahanan bebas tapi kalengnya meledak, jika Amaya yang menginjak maka ia pemenangnya. Ternyata, Shunlah yang duluan berhasil menendang kalengnya. Mereka berdua langsung menutup kuping, tapi kalengnya tidak meledak sama sekali. Matahari pun terbenam, dan para boneka Matryoshka langsung mengumumkan game berakhir. Mereka juga berbohong soal kaleng yang meledak saat ditendang, agar gamenya lebih menarik. Amaya pun langsung panik, karena jika kalah biasanya pasti mati. Tapi, Matryoshka mengingatkan tidak ada yang bilang jika kalah akan mati di game tendang kaleng itu.
Tak lama, kembang api pun bermunculan dan ada pesan ucapan selamat kepada para peserta. Boneka Matryoshka yang paling besar pun juga memberikan hadiah es krim kepada mereka. Setelah itu, Shun pun mengobrol dengan Ichika sambil makan es krim dan melihat kembang api. Ketika esnya tinggal setengah, ia melihat ada tampak huruf pada stik esnya. Tiba-tiba boneka Matryoshka keempat muncul dan tertulis kata keberuntungan di badannya. Sementara pada stik es Ichika, tertulis tentang kematian. Di sisi lain, Amaya mendapatkan tulisan yang sama dengan Shun yaitu tetap hidup. Lalu, boneka Matryoshka keempat langsung menembakkan laser pada Oku dan Kotaro hingga menjadi debu yang juga mendapat tulisan kematian. Setelah itu, giliran Ichika yang ditembak laser biru hingga ia mulai terurai. Ketika Shun mencoba mendekapnya, Ichika sudah terurai sepenuhnya menjadi debu. Akhirnya hanya dua orang pemenangnya yang hidup yaitu Shun dan Amaya, keduanya tampil di atas kubus yang melayang. Lalu, Matryoshka memperkenalkan kepada mereka sosok misterius yang dianggap dewa, lalu cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.